Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Video ini adalah bagian pertama dari rangkaian video terkait dengan network hacking and penetration. Dalam outline-nya, konsep, tools, techniques, beyond ADS and firewall, vendor grabbing, tornado diagram, dan pen testing. Bagian-bagian yang akan dipelajari pada dari network scanning ini. Ini adalah overview dari network scanning. Scanning adalah sebuah proses mengumpulkan informasi, gather information tentang target dengan cara yang cukup kompleks dan agresif. Dengan footprinting atau reconnaissance, ini lebih kompleks, lebih aktif, agresif. Di footprinting banyak menggunakan informasi yang tersedia secara publik, bisa dipublish ke pihak luar, publik. Nah, ini ada langkah-langkah yang agresif untuk mendapatkan informasi yang tidak terpublikasi. Oke, kemudian definisinya dari network scanning adalah a set of procedures identifying host, ports, and services in a network. Objectives-nya adalah untuk menemukan live host, IP address, dan open ports. Kemudian untuk menemukan atau mengetahui operasi sistem dan fitur dari sistem. Dia menemukan service apa saja yang berjalan di host. Dia menemukan kelemahan-kelemahan atau vulnerabilities dari live host. Untuk dapat melakukan network scanning atau memahami teknik dalam network scanning, sangat disarankan untuk menguasai atau memahami TCP protokol, UDP, dan IP, dan khususnya header-nya. Nah, ini saya ambil contoh TCP header yang terdiri atas source port, destination port, masing terdiri atas 16 bit, kemudian ada sequence number, kemudian acknowledgement, kemudian ada offset, reserve, kemudian ada flag, checksum, urgent pointer, dan TCP options. Field ini mempunyai tugasnya masing-masing. Contohnya source port adalah menandakan port dari pengirim. Destination port tujuan aplikasi dari paket TCP ini. Oke, nah kita fokusnya ke TCP flags karena ini yang paling sangat menentukan dalam melakukan network scanning. Di TCP flags itu ada 6 bit. Antara lain adalah URG, urgent, HK, acknowledgement, push, SH, reset, SYN, synchronize, kemudian FIN. SYN ini tujuannya atau tugasnya adalah memberitahukan bahwa sudah dimulai sequence pengiriman data. Kemudian ACK mengkonfirmasi pengiriman data. Jadi setelah penerima menerima SYN dari pengirim, dia akan memberikan acknowledgement, memberitahukan bahwa SYN-nya atau data sudah sampai dan mengharapkan expected sequence number. Kemudian FIN untuk mengakhiri transmisi atau pengiriman data, reset untuk memutuskan transmisi dan memulai dari awal jika terjadi error. Kemudian push itu melakukan agar tidak dimasuk ke dalam buffer, no buffer. Jadi raise to push buat TCP paket atau data diterima oleh penerima dan ada push-nya aktif, bitnya 1, maka paket itu akan langsung diteruskan ke aplikasinya, tidak di masukkan buffer dulu, masuk antrian. Nah, kemudian ada bit terakhir URG, urgent. Ini menyatakan bahwa
paket TCP ini ada bagian dari paket TCP ini yang harus dikirimkan atau diproses. Argent ini mengacu kepada field argent pointer. Ada argent pointer di sini. Argent pointer. Nah, argent pointer ini akan berisi alamat atau posisi dari data yang urgent. Jadi setelah ini akan ada data lagi di bawah sini, dibawa oleh header ini. Nah, argent pointer ini akan mengacu ke posisi data yang urgent. Ini tujuan dari argent pointer. Oke, nanti neuroscanning atau TCP scanning akan memanfaatkan flag ini untuk melakukan scanning. Nah, ini TCP IP communication. TCP itu terkenal dengan menggunakan three-way handshake. Jadi kita lihat ada host A, ada host B, kemudian host A mengirimkan SYN message ke host B menerima dan kemudian mengirimkan SYN ACK, mengirimkan ACK bersama dengan SYN juga, melakukan synchronize juga, diterima oleh host A akan mengirimkan ACK message. Nah, ini kita lihat ada tiga message yang terkirim, 1, 2, dan 3, sehingga akhirnya terjadi komunikasi. Nah, ini adalah dengan three-way handshake. Ini untuk membangun koneksi. Setelah itu dapat mengirimkan paket dengan sequence number-nya setelah terjadinya three-way handshake. Kemudian pada connection termination, untuk mengakhiri koneksi, si host A dapat menginisiasi untuk mengakhiri koneksi dengan mengirimkan pin. Jadi flags pin bitnya 1 dikirimkan ke B, host B menerima pinnya, kemudian mengirimkan ACK. Koneksi diputus, receive ACK, kemudian host B mengirimkan pin, finish, kemudian mengirimkan ACK. Nah, setelah itu koneksinya diputus, berakhir. Nah, TCP flags atau paket menggunakan TCP flags ini dapat dikustomisasi, setting secara menggunakan software, tentunya secara manual. Ada tools untuk melakukan crafting paket yang membuat paket crafting tools itu bisa digunakan untuk mengenerate dan menganalisis craft and send packet streams by using different protocol. Contohnya adalah Colasoft packet builder, ini bisa nanti diakses dan lihat sendiri. Kemudian NetScan Tools Pro, Ostinato, OneKiller paket, Unforge Wire, Bitwist Wire Edit, gunakan untuk melakukan customisasi paket. Oke. Nah, itu tadi konsep. Kemudian kita lanjut ke tools. Nah, tools yang paling utama yang digunakan untuk melakukan network scanning adalah Nmap. Ini paling banyak digunakan dan paling bermanfaat untuk melakukan. Nmap ini adalah security scanner for network exploration and hacking. Digunakan untuk melakukan network inventory, monitoring service uptime. Nah, Nmap bisa mengekstrak informasi sebagai berikut. Ada live host, ada yang tipe paket filters atau firewalls, bisa tahu ada firewallnya seperti apa. Kemudian OS dan OS version itu bisa diperoleh dengan menggunakan Nmap. Ini contoh penggunaan Nmap. Ini merupakan command line interface, menggunakan command line interface. Contohnya Nmap -st, -p, -pn. Ini 12.16.45.35. -st memberitahukan Nmap untuk menjalankan TCP connect scan. Kemudian -s digunakan untuk memberitahukan Nmap tipe
scan, itu tadi dalam min.st, kemudian min.t memberitahukan bahwa tipenya adalah TCP Connect. Min.p ini terkait dengan port. Kalau min.p minus diakhiri dengan minus, maka menyatakan seluruh ports akan scan, tidak hanya default 1000 ports. Kemudian minus vn itu menyatakan bahwa untuk men-skip host di discovery phase, jadi tidak perlu lagi melakukan scanning untuk menyatakan apakah host target dalam kondisi live atau tidak. Jadi ini bisa di skip sehingga bisa langsung diproses, tidak cepat ya. Kemudian tools berikutnya adalah Hopping 2 dan Hopping 3. Ini juga merupakan command line networking scanning dan juga merupakan paket crafting tools untuk TCP/IP protokol. Ini dapat digunakan untuk melakukan network security auditing, firewall testing, trace route, dan noise fingerprinting, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya, comment-comments-nya untuk scan ICP, ping, dan lain-lain, nanti bisa dicobakan sendiri. Oke, kemudian bisa juga menggunakan tools yang namanya net scanning tools. Toolsnya ini ada situsnya https netscantools.com. Yang merupakan investigation tools, dapat melakukan troubleshooting, monitoring, discovering, dan mendeteksi device-device pada jaringan. Dapat mengumpulkan informasi tentang lokal LAN seperti halnya juga dalam di internet, mengumpulkan informasi tentang IP addresses, ports, dan lain-lainnya. Dan dapat juga menemukan vulnerabilities dan expose ports dan ports apa saja yang terbuka. Net scanning tools ini merupakan kombinasi dari beberapa tools dan utilities yang dikategorikan dengan fungsi-fungsinya seperti aktif, pasif, DNS, dan toolsnya ada Superscan, VRTG Network Monitor, Detect, Mute, Professional, dan lain-lain. Biasanya menjadi net scanning. Nah, ini ada beberapa scanning tools untuk mobile, ada vScanner, Ping, Code, Sysfloid, dan Podroid Network Analysis. Dan ada tools lainnya yang tidak ditampilkan di sini semua. Oke. Itu saja untuk slide bagian pertama ini. Akan kita lanjutkan nanti ke bagian kedua.